Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita mengudara di lintasan sirkuit MotoGP Mandalika di kesempatan siang hari ini. Buat teman-teman yang baru bergabung, selamat datang ya. Dan buat kalian semua yang sudah mengklik video ini, saya ucapkan sehat selalu. Semoga saja kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Ya, di kesempatan siang hari ini pada tanggal 26 September 2021 kita kembali memantau untuk melihat dari progres pengerjaan ya di lintasan sirkuit Mandalika ini. Ya, seperti yang kita ketahui untuk pengerjaan sampai saat ini masih terus berlangsung di semua titik tentunya ya. Yaitu di bagian curb area maupun pengerjaan di semua lini yang ada, seperti di bagian area rumput, pengerjaan lanjutan di bagian jalur yang masih belum tertuntaskan 100%, untuk sisi yang ada di belakang pedok maupun pengerjaan lainnya masih terus dikerjakan secara bersamaan. Ya, sejauh yang kita pantau bersama-sama untuk pengerjaan di bangunan race control di depan ini sudah sip semuanya, maupun di bagian gardu PLN. Tadi kita lihat bersama-sama ya, di sana sudah bersiap-siap tentunya untuk melakukan pengoneksian, di mana jalur kabel juga sudah disalurkan. Beberapa pipa sudah menyebar ke seluruh lini yang ada untuk segera dilanjutkan nanti pemasangan kabel tersebut. Saat ini juga di bagian belakang kablingan masih terus dilakukan untuk penggalian, perempatan untuk kabel itu sendiri ya, maupun di bagian drainase juga masih terus dilakukan secara bersamaan. Ya, jadi untuk sirkuit Mandalika seperti yang kita ketahui sudah ditentukan ya, sudah dikonfirmasikan secara resmi bahwa Mandalika International Street Circuit ini akan menjadi seri pamungkas World Superbike musim 2021 akhir hanya bisa kita adakan. Hari ini World Superbike mengkonfirmasi jika Indonesia akan menjadi tuan rumah dalam seri penutup musim ini. Tentunya Mandalika akan menjalani debutnya di kancah dunia 2 bulan mendatang ya. Dengan demikian maka ini menandai kali perdana bagi Indonesia kembali menggelar balapan World Superbike sejak akhir kali ya masuk dalam kalender World Superbike tahun 1997 seperti yang kita bilang di video kita sebelumnya, yaitu di Sentul ya, International Circuit. Pertama kalinya masuk dalam kalender World Superbike pada tahun 1994 dan mendapatkan kontrak selama 4 musim ya sampai 1997 waktu itu. Selain menggelar World Superbike, Dorna juga merencanakan memasukkan Ademitsu Asia Talent Cup yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 12 hingga 14 November. Kemudian satu pekan selanjutnya tanggal 19 nantinya sampai tanggal 21 ya, barulah World Superbike akan mencoba trek baru ini dengan menghadirkan 2 kelas saja, yakni Superbike dan Super Sport 600 ya, di mana ada 1 wakil Indonesia yang kini membela tim 10KT Racing Yamaha, yaitu Galang Hendra Pratama. Ya, jadi proyek pembangunan sirkuit Mandalika sendiri telah dikebut dalam beberapa bulan terakhir ya, karena musim ini Indonesia masuk kalender sebagai sirkuit cadangan ya, berpeluang menjadi tuan rumah gelaran MotoGP nantinya. Namun karena peninjauan terakhir Dorna Sport ya beberapa pekan yang lalu, sirkuit Mandalika masih belum mendapatkan homologasi, maka mereka memutuskan untuk menunda gelaran MotoGP Mandalika setidaknya hingga musim depan seperti itu. Meski demikian, Dorna yang terus meninjau perkembangan sirkuit Mandalika akhirnya memutuskan untuk menyediakan slot dan menyetujui Mandalika menjadi tuan rumah untuk final round World Superbike musim ini, di mana persaingan perebutan gelar juara dunia masih sangat ketat antara Toprak Rezga Tioglu ya, Yamaha Briggs Team tentunya, dan sang juara bertahan Jonathan Rea ya, Kawasaki Racing Team. Jika kedua pembalap ini masih memiliki poin margin poin yang cukup dekat hingga beberapa balapan ke depan, maka bukan tidak mungkin ya penentuan gelar juara dunia akan berlangsung di Indonesia seperti itu.
Iya, jadi luar biasa sekali ya. Kita terus akan memberikan informasi-informasi terbaru tentang progres yang ada di lintasan Sirkuit Mandalika maupun untuk kita bisa menyaksikan balapan nantinya. Oke, kita kembali ke trek lintasan untuk melihat situasi yang ada di tikungan pertama. Seperti yang kita perhatikan di sini, jadi pengecoran kemarin yang sempat dilakukan pembongkaran kembali karena memang belum pas ya, atau belum sesuai dari ketentuan yang sudah ada. Maka dari itu untuk hasil pengecoran di beberapa meter yang sudah didapatkan itu dilakukan untuk pembongkaran sedikit. Ya, di sini di sebelah kanan masih terus berlangsung untuk pengecoran di satu garis kembali di sisi sebelah kiri. Kemarin di bagian sebelah kanan yang ada di sana ya, untuk curb sudah selesai. Begitu juga untuk saat ini di siang hari masih terus berlangsung, para pekerja terus melakukan aktivitas mereka untuk menyelesaikan dari pengerjaan yang ada di bagian area curb yang berada di sisi kanan di setiap tikungan yang sudah ditentukan ya. Tikungan pertama, tikungan kedua juga, kelima, keenam dan seterusnya. Seperti itu. Jadi seperti inilah kondisi yang ada di Mandalika International Street Circuit pada siang hari ini. Kita terus akan membagikan video-video terbaru buat kalian semua untuk bersama-sama mengetahui bahwa beginilah kesiapan Sirkuit Mandalika untuk menyambut ajang balapan World Superbike nantinya. Ya, sebelum kita maju ke depan untuk melihat situasi yang ada di tikungan pertama dan seterusnya yang lagi berlangsung aktivitas pengerjaan untuk pembuatan curb maupun perapian di area rumput dan sisi lain ya. Kita perhatikan dulu untuk hasil pengerjaan atau pengerjaan yang masih terus berlangsung di bagian tribun VVIP yang berada di bukit tikungan pertama. Ya, di sini ya. Jadi pengerjaan di sini sudah terlihat cukup signifikan kalau kita perhatikan di bagian depan ini bisa dilihat bersama-sama. Sudah sip sekali untuk terasnya maupun taman yang ada di sana ya. Tinggal lanjutan saja nanti untuk perapian lebih rapi nanti. Ya, untuk kerangka yang ada di sini atau atap yang berada di sisi kanan, kalau kita dari sini sudah sip semuanya. Tinggal di beberapa bagian yang masih terus dilakukan di tengah ini ya. Terus akan dikerjakan supaya bisa terselesaikan. Ya, jadi di sini nanti akan ditempatkan sebagai tempat spesial ya para tamu negara tentunya ya, tidak diperjualbelikan tiketnya di sana kawan-kawan. Ya, seperti itu. Ya, untuk tribun juga akan segera meluncur ya. Kita berharap di bulan depan ya, 2 minggu sebelum balapan tribun bisa dipasang untuk bentuk portable nanti di bagian sisi tertentu. Tidak semua tentunya. Di musim MotoGP nanti kita akan sempurna semuanya untuk di bagian tribun maupun fasilitas lainnya seperti itu. Ya, di sini kita kembali lagi ke tikungan pertama untuk melihat hasil dari pengerjaan atau pengerjaan yang masih terus berlangsung di bagian sebelah kanan. Terus akan dilakukan di bagian curb maupun perapian di sisi kiri yang ada di area grass atau rumput yang berada di sini ya. Maupun pengerjaan lanjutan di bagian verge yang berada di sisi kanan ya, segera akan dilanjutkan untuk lapisan ke berikutnya. Di sebelah kiri yang ada di tikungan pertama menuju kedua ini sudah sip sekali. Nah, pengecatan akan segera dilakukan ya. Karena kemarin malam juga sudah datang untuk cat atau material-material tersebut ya didatangkan langsung untuk melakukan pengecatan di bagian curb. Tetapi sebelum tersambung semuanya kayaknya belum bisa dilakukan pengecatan supaya benar-benar siap nantinya sekaligus kita lakukan ya di insyaallah minggu depan tentunya kita akan terselesaikan untuk pengerjaan di bagian curb maupun pengerjaan di bagian perapian di material gravel maupun lanjutan untuk drainase yang berada di belakang pedok maupun di dalam ini masih terus dilanjutkan secara bersamaan untuk pengerjaan di beberapa bagian yang memang masih belum terkoneksi dengan sempurna. Ya, kita berada di tikungan ke-4 menuju ke-5. Di sini di sebelah kiri sudah terlihat di sana ya, bersiap untuk melanjutkan pemotongan di bagian curb yang berada di sisi kiri maupun di bagian sebelah kanan. Di sini sudah siap semuanya dan pelebaran kemarin kita perhatikan di sini ya. Nanti akan diratakan untuk material gravel yang berada di sisi kiri ini supaya terlihat lebih pas di bagian trek lintasan yang ada di sini ya, untuk kesiapan kita menyambut World Superbike nantinya. Ya, kita berada di tikungan ke-5 dan di bagian sebelah kanan bisa diperhatikan. Nah, ini juga sudah dilakukan satu garis untuk sebelah kanan. Tinggal lanjutan di bagian sisi kiri atau bagian dalam ini yang langsung terhubung ke bagian track lane supaya terlihat rapi nantinya. Seperti yang berada di tikungan ke-5 menuju ke-7 ini sudah siap sekali untuk pengerjaan di bagian curb-nya. Dan tikungan ke-6 juga di sana masih terus berlangsung pengerjaan dan hasilnya cukup jauh. Kemarin sempat lembur di sini ya. Untuk melanjutkan yaitu pengecoran di curb ini sendiri.
Nah ini dia ya. Jadi hasilnya sedikit lagi akan terselesaikan di sini untuk pengerjaan lanjutan yang ada. Ini para pekerja masih terus mengecek ya. Nanti akan menunggu tentunya untuk truk molan membawa semen tersebut dan akan ditumpahkan ke tempat yang sudah disediakan di sana. Tinggal sedikit lagi di sini tikungan ke-6 ini sebelah kanan ini akan tersambung untuk area tersebut. Ya, kita akan upload perlintasan buat kalian semua di kesempatan siang hari ini, sorry ya. Jadi kita berada di tikungan ke-6 menuju ke-7 ini. Nah, ini di bagian tengah ini sudah bersiap-siap ini untuk lanjutan. Kemarin sudah dicor kayaknya ini ya. Nah, ini ya sedikit lagi tentunya akan bisa tersambung menuju tikungan ke-7 ini. Ya, di bagian sebelah kanan di sini juga masih terus berlangsung di siang hari ini untuk pengecoran maupun perbaikan sedikit di bagian satu garis sebelah kanan sudah sip, tinggal lanjutan yang terhubung ke bagian sisi track line. Nah, ini kita bilang tadi ya, untuk rumput juga masih terus berlangsung perapiannya. Nah, ini kemarin yang dilakukan pengaspalan. Kenapa kembali dilakukan penumpukan tanah? Karena memang untuk kesesuaiannya ya. Jadi biar lebih kuat nanti di bagian bawah itu supaya tidak meleset di bagian tanah yang ada di sini. Karena seperti yang kita ketahui kawan-kawan ya, ini adalah sirkuit yang dibangun di tepi pantai. Jadi memang harus benar-benar kuat ya. Kalau bila perlu diaspal semuanya sebenarnya ya, supaya lebih safe nantinya, tidak ada geseran-geseran untuk bagian tanah yang ada di bawah tersebut. Ya, kita lanjut menuju ke Tribun Bukit tikungan ke-9 sebelum menuju ke 11 ini. Seperti kita perhatikan untuk jalur menuju ke atas nantinya masih dilakukan perapian. Ya, digali di sini ya, alat ekskavator masih terus menggali di beberapa bagian yang memang dibutuhkan untuk kesesuaian dari jalur ini sendiri. Nah, ini sudah didapatkan di atas ini. View-nya bisa kita lihat bersama-sama. Luar biasa di sini, memang sangat indah sekali. Kita bisa melihat keseluruhan trek lintasan di ketinggian ini ya, kurang lebih di 30 meter dari permukaan air laut. Luar biasa. Ya, di sini kita bisa menonton nanti sama sanak keluarga sambil membawa payung kalau terlalu panas. Karena ini akan dikhususkan nanti untuk para penonton ya, tribun terbuka untuk kita semua. Ya, saya juga akan nonton di sini tentunya karena di sini bagus sekali ya, tempatnya sangat eksotis. Bisa kita lihat pemandangan di keseluruhan pantai di depan sana, luar biasa sekali. Mantap. Oke, kita lanjut kembali penelusuran kita di lintasan sirkuit MotoGP Mandalika. Kita sudah berada di tikungan ke-10 menuju ke-11 untuk pengerjaan di sebelah kiri. Seperti yang kita perhatikan di curb area sudah sip semuanya, maupun pengerjaan di bagian kiri yang ada di sini untuk material gravel sudah dihamparkan dengan sempurna. Bisa diperhatikan ya. Tinggal lanjutan saja di bagian sebelah kanan akan dikerjakan pengecoran seperti yang dilakukan di belakang sana ya, di tikungan pertama, ke-5 dan seterusnya. Sama seperti di bagian sebelah kanan tikungan ke-11 juga akan dilakukan untuk lanjutan, yaitu pengecoran nantinya. Ya, di bagian sebelah kanan area rumput di sini masih terus dilakukan perapian sedikit ya di sebelah kanan yang kita perhatikan tadi. Nah, ini untuk trek lintasan dilakukan pengecekan ya. Jadi setiap hari dicek ya, terus dicek untuk kesesuaiannya, baik dari elevasinya terutama yang paling penting ya. Kalau masalah warna tidak masalah ya, nanti bisa dibersihkan dengan air, disiram ya, maka akan terlihat lebih bagus nantinya. Tapi yang terpenting, yang utama untuk trek lintasan ini adalah elevasinya atau ketinggian kesesuaian dari permukaan tersebut. Baik dari sambungannya, maka ini harus benar-benar sangat teliti sekali ya buat para pekerja maupun para kontraktor yang mengerjakan supaya benar-benar pas nantinya. Walaupun warnanya agak belang-belang sedikit tidak masalah, yang penting kesesuaiannya dari ban para pembalap nantinya tidak akan ada sedikit rasa atau bumpy seperti itu. Oke, lanjut kembali penelusuran kita di kesempatan siang hari ini. Kita sudah berada di tikungan ke-13 menuju ke-14. Di sini untuk pelebaran kemarin di jalur evakuasi bisa kita perhatikan ya, sudah siap semuanya.
Saat ini masih terus dilakukan untuk persiapan, yaitu pengerjaan lanjutan di bagian sebelah kanan. Nah ini ya, akan dilanjutkan untuk sedikit perapian penempatan di area cupnya. Nah di depan ini sudah dilakukan penggarisan, sudah dilakukan untuk pemotongan juga, supaya bisa shape seperti yang ada di sebelah kiri yang ada di sini. Untuk di bagian cupnya sudah shape sekali. Dari tikungan ke-14 menuju ke-15 sudah mantap di sisi sebelah kiri tagline, maupun dari tikungan ke-16 menuju ke-17 semuanya sudah shape. Tinggal lanjutan untuk pengerjaan di bagian sebelah kanan ya. Nah ini saja ya. Jadi beberapa titik bisa kita amati bersama-sama dari awal kita terbang tadi. Untuk pengerjaannya masih terus akan dikerjakan. Di sini para pekerja masih terus mengecek ya di bagian sebelah kanan area verge di sini supaya bisa tersambung nantinya. Mungkin modelnya akan dicor atau di aspal sekalian, kita belum tahu. Tapi seperti yang kita ketahui di sirkuit yang ada, tentunya dicor ya. Nanti bisa dicat dengan warna hijau seperti itu biar sama kayak area rumput seperti itu. Ya, kita berada di tikungan ke-16 menuju ke-17, kita tarik di sini. Nah, ini untuk pengecoran yang sudah didapatkan shape semuanya dan terlihat lebih rapi ya. Untuk pengerjaan atau hasil capaian sejauh ini yang kita bisa pantau. Luar biasa. Jadi kita semakin optimis tentunya untuk di bulan November mendatang, walaupun kita agak diundur ya sepekan, tapi ini lebih baik buat kita semua tentunya. Karena pengerjaan lebih akan sempurna nantinya ya. Karena pengerjaan saat ini masih kalau kita perhatikan ya, terus akan membutuhkan waktu untuk percepatan seperti pembuatan di bagian dinding yang ada di luar ini kita akan perhatikan. Jadi di sini sudah cukup jauh dari depan Pertamina di tikungan ke-16 menuju ke sebelah kiri yang ada di kaplingan-kaplingan itu masih terus dilanjutkan untuk pemasangan di bagian panel yang ada di sini atau dinding ya, dinding pembatas. Nah ini nanti akan menjadi jalur untuk jalur provinsi, akan dipelebar nantinya ya. Tapi secara bertahap tentunya tidak sesegera mungkin, karena seperti yang kita ketahui juga pengerjaannya akan terus berlanjut seperti yang kita ketahui. Kita cuma bisa berharap saja, semoga saja untuk pengerjaannya bisa terselesaikan sesuai dengan harapan kita bersama ya. Untuk MotoGP nantinya kita bisa gelar dan kita bisa nonton bareng di sini. Gitu juga untuk virus yang masih melanda dunia, kita berharap ya semuanya bisa usai supaya kita bisa normal kembali, kita bisa mencari nafkah buat keluarga maupun bekerja secara normal ya, tidak seperti ini. Ya ini semua mungkin ada hikmahnya ya. Kita terus akan berdoa dan terus berharap semoga Tuhan Yang Maha Esa segera membubarkan virus ini dan kita segera normal seperti biasa lagi. Ya mungkin sampai di sini saja perjumpaan kita di kesempatan siang hari ini. Kita akan kembali nanti sore untuk melihat dari hasil pengerjaan yang didapatkan. Untuk itu apabila ada narasi yang saya sampaikan ya ada yang salah, mungkin bisa dikomentari nanti dan kita berdiskusi bersama-sama. Akhir kata saya Joni Ahmad mengucapkan matur tampiasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.